Ya, halo, selamat malam teman-teman ya. Karena saya buat videonya ini malam, jadi saya mengucapkan selamat malam buat teman-teman ya yang sudah menonton video ini. Terima kasih banyak ya buat supportnya sampai saat hari ini. Komunitas kita Bikop Indonesia tetap tetap ya berada di dalam jalurnya, tetap memberikan edukasi saham yang bermanfaat buat teman-teman. Seperti itu dia. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Hingga saat ini teman-teman masih support kita seperti itu ya. Oke, kali ini saya ingin membuat suatu video cara membaca atau indikator ya, atau apa yang mensupport tentang unfold seperti itu ya. Secara logika unfold ini teman-teman adalah suatu teknik analisa di mana kita itu belajar tentang yang namanya pola pikir ya, pola pikir. Seperti itu ya, kita belajar namanya pola pikir saham ya, pola pikir, pola pikir. Nah, pola pikir dari volume. Nah, seperti itu teman-teman ya, pola pikir dari volume. Jadi artinya adalah kita itu menganalisis suatu saham, bagaimana pergerakan volume ya, bagaimana pergerakan volume, kemana esok arah sahamnya, seperti itu, kemana arah sahamnya dari volume yang terjadi pada hari itu. Gitu dia teman-teman. Jadi sekalipun saya seorang analisa volume, saya juga tetap memakai yang namanya support sistemnya itu dari teknikal ya. Jadi saya lihat teknikal, saya lihat pola, saya lihat chart, tetap konfirmasinya adalah di volume begitu. Jadi sebagus apapun chartnya, chart dari suatu saham itu sebagus apapun, tetap kalau volumenya tidak mendukung itu tidak akan confirm. Jadi konfirmasinya adalah volume seperti itu. Jadi oleh karena itu saya ingin menyampaikan kepada teman-teman apa-apa saja yang saya pakai untuk indikator gitu untuk analisa suatu saham untuk melihat dari sisi chartnya seperti itu ya. Jadi yang pertama dulu ya saya buat itu adalah ini teman-teman. Yang pertama itulah indikator moving average ya. Saya memakai 3 moving average. Oke ya. 3, kita buat dulu lagi dia moving average ya. Nah, yang saya pakai adalah moving average EMA 20 yang pertama ya, EMA 20. Nah, EMA 20 ini kenapa saya memakai EMA 20 ya? Alasannya adalah teman-teman, saham-saham yang uptrend, saham-saham yang uptrend umumnya itu berada di atas garis EMA 20 seperti itu. Saham-saham yang uptrend umumnya berada di atas garis EMA 20. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita memilih saham yang saham itu sedang berada di atas garis EMA 20, tentunya kita akan mendapatkan suatu gain yang lebih cepat dan risk juga lebih cepat seperti itu ya, sesuai dengan moving average-nya karena dia di atas EMA 20 yang sedang uptrend seperti itu. Baru yang berikutnya saya memakai yang namanya moving average EMA 40. Bagi saya, EMA 40 ini adalah merupakan moving average untuk saham-saham sideways secara unfold. Riset ini sudah saya lakukan ya, bahwasanya saham-saham secara volumenya mendukung itu berada di range moving average 40 seperti itu. Dia bergerak di sini-sini saja seperti itu. Jadi kalau kita memilih saham yang sahamnya baru mantul atau baru melewati garis moving average 40, EMA 40, tentunya saham ini dalam fase sideways. Tentunya untuk peroleh cuan juga agak sedikit lama, teman-teman. Seperti itu ya. Lalu yang berikutnya adalah moving average EMA 200 ya. Nah, kenapa saya memakai EMA 200? EMA 200 ini bagi saya adalah untuk saham-saham yang dia longsor dalam begitu dan dia baru mantul seperti itu. Dia baru mantul seperti itu. Jadi saham-saham yang baru mantul kita bisa mendapatkan di harga bottomnya tentunya seperti itu, bottomnya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau saham yang baru mantul itu tentunya durasinya juga lebih lama lagi gitu daripada EMA 40 dan EMA 20 karena dia baru mantul. Tetapi potensi bagernya itu cukup mendukung teman-teman. Seperti itu ya. Lalu yang berikutnya adalah saya memakai indikator yang namanya super trend. Ya, super trend. Seperti itu. Nah, super trend ya.
super trend. Ya, teman-teman ya. Nah, ini super trend. Nah, seperti ini. Saya super trendnya pakainya di 10-3 saja. Nah, karena saya lebih ke short swing ya, short swing pendek dengan target persentase cuan itu ya sekitar 10-20% kita TP seperti itu. Tapi kalau kita misalnya mau long swing panjang, ini bisa diubah menjadi 20 begitu ya. Ya, ini bisa jadi 20 atau 30 seperti itu, teman-teman. Jadi 20 boleh, ya 20 atau di 30 begitu. Mau kalau targetnya lebih panjang. Kalau saya kan pendek, jadi saya pakai 10 seperti itu. Nah, begitu, teman. Lalu saya memakai tambahan lagi indikator adalah volume tentunya, ya. Volume. Dan yang terakhir saya memakai yang namanya adalah OBV, ya. OBV, teman-teman. Jadi saya harus pakai OBV, kalau enggak gitu juga ya. OBV. Nah, ini indikator OBV, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Nah, indikator OBV ini harus di apa? Ini harus di style juga. Nah, indikator OBV ini ya. Indikatornya ini kalau bisa stylenya itu dia dua ya, dua apa? Jangan satu garis gini, dia dua, kita style ya OBV ini. Sebentar ya, saya style dulu. Nah, di OBV ini, nah stylenya ini juga dihidupkan smooth M-nya ya. Nah, baru kita buat garisnya, misalnya adalah ini hijau ya. Hijau kita buat ya, kita agak tebelin. Baru kalau yang apanya, yang merahnya kita bikin putih. Stylenya smoothnya ini kita bikin putih. Sorry, merah maksud saya. Jadi biar nampak dia perbedaannya. Nah, yang bagus itu teman-teman, kalau si hijau berada di atas si merah. Seperti itu teman-teman ya. Kalau si hijau berada di atas si merah. Nah, itu yang bertanda bahwasanya secara OBV saham ini akumulasinya masih bagus seperti itu teman-teman ya. Dan itunya diubah. Kalau saya nggak pakai 9, tapi saya pakai 10. Ya, saya lebih suka memakai 10. Oke ya, lebih panjang dia. Nah, ini semuanya 10 saja. Ya, oke teman-temannya. Nah, ini saja indikator pendukung saya dalam suatu analisa. Seperti itu. Artinya adalah, sebentar saya setel dulu super trendnya ya, biar jangan warna hijau, kita bikin warnanya ungu. Biru ya, biru saja biru. Biar lebih keren. Oke ya. Oke. Ungu ya. Jelek ungu, warna biru saja deh. Nah, jadi secara apa? Secara garis indikator pendukung, tentunya saham-saham yang berada di atas garis super trend itu cukup bagus, ya, bukan tidak bagus saham-saham yang sana. Tapi biasanya dia lebih high risk karena sudah melewati garis uptrend sehingga berpotensi untuk longsor. Seperti itu teman-teman. Jadi ini saja indikator saya. Semoga ini pun bisa teman-teman terapkan dan membantu teman-teman. Jadi baru di sini kita save saja. Bikin aja namanya adalah indikator ya. Indikator volume default. Nah, saya pakai ini saya teman-teman. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara teknik analisanya? Saya seperti ini. Tentunya adalah saya lebih sering dominan mencari saham-saham yang sahamnya masih di bawah super trend. Ya, masih di bawah super trend. Artinya apa? Artinya adalah kalau terkonfirmasi dia mampu melewati super trend, ya super trend, berarti udah jelas duit. Nah, kalau saya mengatakan seperti itu, duit ini gitu dia. Karena dia sudah mampu melewati super trend. Jadi kita masuknya di sini gitu. Jadi untuk mencari saham-saham yang di bawah garis super trend dia, tentunya kita ya lihat volume seperti itu. Ya, lihat volume. Kita cek-cek saham-saham yang sudah turun dalam, ya baru dia udah mulai mantul, kita mulai cicil. Kalau dia udah ada garis super trend, udah tinggal nunggu waktu saja kita untuk panen cuan. Seperti itu teman-teman. Jadi oleh sebab itu saya ada merekomendasikan ada dua saham yang saya lihat dari sektor farmasi yang cukup baik untuk kita koleksi. Yang pertama itu adalah sahamnya namanya adalah RSCH. Ya. Oke, RSCH ini teman-teman saat ini masih di bawah super trend. Ya, masih di bawah garis super trend.
Dari sisi OBV juga masih sama datar. Artinya adalah akumulasi saham ini cukup besar, akan tetapi disertai dengan kekuatan akumulasi yang tidak terlalu aktif seperti itu. Sehingga artinya begini, dia akumulasinya gede tapi harganya nggak naik tinggi, seperti itulah. Nah, maksudnya teman-teman, itu maksud saya. Seperti dia naik akumulasinya besar tapi dia naiknya nggak tinggi gitu. Seperti itu. Jadi dia hanya bergerak di sini saja, seperti itu. Nah, dia sudah berada di atas garis ini di atas di antara EMA 40 dan EMA 20. Semoga nanti ini mampu melewati garis super trend. Seperti itu ya. Dari sisi OBV juga masih stabil ya. Kita bisa melihat saham ini di sini RSCH. Lalu di sini juga kita bisa melihat membantu pakai ini bandar detektor ya, bandar detektor. Nah, kita bisa melihat hari ini, kita tunggu sebentar ya. Nah, RSCH ada big akumulasi juga, mendukung dia ya. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah dapat saham ini gitu ya, dia belum melewati garis super trend ya. Esok 2-3 hari lagi udah melewati, wah udah enak gitu, teman-teman. Udah enak. Udah tinggal nunggu meledak aja gitu. Tinggal nunggu meledak seperti itu. Nah, mudah-mudahan pada fase dia sudah mampu melewati ini, tidak ada yang namanya gangguan retail dengan lot besar ya, tidak ada namanya gangguan retail dengan lot besar, atau bisa dikatakan ini teman-teman, bisa dikatakan bad news dari saham ini, sehingga saham ini berpotensi untuk naik. Seperti itu teman-teman ya, itu dia untuk saham saham RSCH seperti itu. Jadi silahkan dipantau teman-teman, indikator juga mendukung ya. Kalau bisa dia memang sahamnya sudah naik di atas super trend di atasnya seperti itu. Nah, itu teman-teman ya. Nah, jadi kalau dari sisi unfold itu bagaimana ya? Sisi unfold bagaimana? Coba saya lihat dulu dari sisi volume, biar saya hitung dulu volumenya sebentar ya. Saya hitung dulu. Oke, sebentar kita hitung dulu volume dari RSCH ya. Nah, ini kita buka dulu RSCH. Oke, nah RSCH. Jadi saya sampaikan sama teman-teman ya, kita melihatnya dulu seperti ini. Yang pertama ya, saham ini dia mantul dari harga low terendahnya 170. Oke ya, 170. Ya, dia mantul naik pelan-pelan dan dia tidak turun lagi dari 170. Artinya apa? Kita langsung pasang pola pikir begini. Bahwasanya ada volume dari harga 170 sampai saat ini, ada volume. Sehingga teman-teman tahu sendiri dalam konsep unfold bahwasanya cara bandar menggerakkan satu saham itu adalah dengan pola 1 broker tambah 3 broker. Nah, ya, artinya apa? Saham ini sudah membuat fondasi volume seperti itu. Di mana saham ini saat ini ya, saham RSCH ini sudah dikelola oleh 3 broker seperti itu. Sehingga saham ini tinggal menunggu waktu saja untuk meledak seperti itu. Untuk naik. Mudah-mudahan setelah saya post ini tidak ada serangan retail yang begitu besar dari saham ini. Nanti serangan retail itu akan nampak. Nampaknya dari mana? Seperti ini. Ketika harganya merah begini, volumenya gede, itu artinya ada serangan retail. Ketika harganya merah seperti ini, volumenya besar, itu serangan retail. Itu dia. Itu untuk mengetahuinya. Bagaimana dia Pak Pinem? Misalnya, ketika harganya merah, tapi volumenya gede, tapi itu serangan bandar, minimal dia sudah naik dulu. Jadi kalau saham ini kita bisa melihat ya, saham ini dari tanggal 25 dia sideways terus. Tidak terlalu tinggi naiknya. Nah, tiba-tiba harga closing merah tapi volumenya gede. Nah, itu serangan retail. Kecuali tadi misalnya harga saham ini udah naik tinggi, dia, baru longsor gitu, terus closing merah, volumenya gede. Nah, itu bisa proksinya atau bandarnya distribusi. Akan tetapi kalau harga saham ini belum naik, di mana kita sama-sama mengetahui dia sudah melakukan akumulasi yang begitu besar ya, akumulasinya besar, tapi tiba-tiba longsor, nah itu ada serangan retail berarti yang membuat situasi proksi merasa terganggu. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan tidak ada, jadi kita bisa menikmati cuan dari saham ini seperti itu. Ya. Jadi oleh sebab itu saya coba hitung dulu ya.
untuk saham RSCH ini di mana saya coba hitung, saya lihat dari volume dulu ya. Nah, support pertahanan dari saham RSCH ini, support pertahanan ya, support pertahanan dari saham RSCH ini adalah di harga 204. Seperti itu teman-teman ya. Support pertahanan dari saya 204 ya. Oke, 204. Iya benar 204. Support kuatnya di harga 198. Jadi kita masuk ke sini ya. Cek lagi kita masuk. Ya, kita buat ya. Oke, support pertahanan RSCH ini ya di sini. Oke. Saya buat support pertahanan itu di harga 204 ya. Saya kecilin dulu ke 14 saja ya. Oke, ke 16 lah. Ya, 16. Oke, baru support kuat itu di harga 198. Nah, dengan target sell ya, target sell terdekat saham ini itu di harga saya sampaikan sama teman-teman itu adalah harga 232 dan 244. Ini target sell terdekat seperti itu. Target sell terdekat ini adalah perhitungan dari si super trend ini karena kita short swing ya, short swing. Sehingga sini dia 10. Kalau dia ini di bawah 20 bisa target saya bisa ambil lebih tinggi. Nah, seperti itu. Ada hubungannya ke sana. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini dia, silakan teman-teman pantau apakah teman-teman merasa oke atau tidak gitu. Artinya begini. Artinya adalah harga saham sekarang ini kan di 214 tadi kita lihat ya kan. Nah, kalau teman-teman merasa wah, ini 214 support pertahanan 204 jauh sekali nih gitu ya. HK saja. Kenapa ragu? HK, tap HK. 214, turun 212 cicil lagi. Turun 200 210 cicil lagi. Seperti itu dia. Nah, ketika harga bergerak nanti di range ini 204 dan 198 baru situ masuk dengan lot yang lebih gede. Seperti itu dia. Jangan lagi nyicil lebih gede dia. Kalau cicil itu bisa mungkin 1 lot, 2 lot, 3 lot gitu teman-teman. Cicil dikit-dikit, cicil dikit-dikit. Seperti itu. Karena saya secara pribadi terus terang ya, jika suatu saham sideways seperti ini ya, seperti ini, saya tidak akan pernah tahu kapan dia mau naik. Nggak pernah saya tahu. Kalau yang lain tahu, hebat saya bilang. Saya tidak akan pernah tahu kapan bandar akan naikkan harga saham itu. Tapi ketika dia akumulasi, kita bisa tahu, kita bisa ikut cicil saham ini. Seperti itu dia, teman-teman. Ya, yang mudah-mudahan RSC ini tidak mengecewakan ya, mengecewakan. Semoga bisa memberikan cuan kepada teman-teman. Seperti itulah untuk yang pertama. Lalu yang berikutnya adalah saham SAME. Ya, kita perhatikan. Oke, saham SAME. Nah, ini saham SAME, teman-teman. Saham SAME ini juga polanya sama. Dia naik dulu begini, baru dia sideways. Nah, itu dia saham SAME. Ya. Nah, dari sini juga ini belum lagi melewati super trend, belum naik, belum apa-apa ini, belum apa-apa. Jadi seperti saya bilang tadi, saya itu adalah seorang tipe trader yang kalau bisa dia belum melewati. Nanti kalau dia sudah melewati garis super trendnya, saya tinggal mengatakan duit. Seperti itu ya. Duit. Wah, ini udah duit. Sudah bisa saya hitung cuannya, seperti itu. Jadi saya lebih suka yang ngambil-ngambil seperti ini gitu. Jadi saya lebih suka dia menunggu gitu. Jadi saya bukan seorang scalper yang mengejar harga saham yang udah naik gitu ya, atau yang tradingnya setiap hari bisa setiap detik. Enggak, saya enggak seperti itu. Saya lebih ke swing. Jadi saya lebih suka mencicil gitu ya. Nah, nanti kalau dia sudah naik baru kita jual. Seperti itu. Inilah dia sahamnya SAME. Nah, jadi SAME ini kalau kita lihat di sini dia juga belum terlalu aktif ya secara bandar detektornya apa ya. SAME ini ya, ini masih netral. Jadi akumulasinya belum terlalu besar ya. Akumulasi dari SAME belum terlalu besar. Mudah-mudahan nanti dia sudah masuk big akumulasi bisa naik lebih tinggi saham SAME ini. Jadi ini kedua saham ini bagi saya ini adalah menarik ya. Karena dia polanya sama, dia naik dulu di sini baru sideways. Kita lihat tadi juga RSCH juga dengan melakukan pola yang sama ya. Nah, ini naik dulu dia baru sideways ya. Begitu juga SAME seperti itu. Jadi oleh sebab itu ini lebih teman-teman yang ke swing ya. Kalau yang
ke apa, jangan ikut. Kalau yang ke day trading atau apa, nggak usah, cari saham yang lain saja. Tapi kalau mau swing, monggo ya untuk kedua saham ini. Menurut saya seperti itu. Maka daripada itu, saya akan menentukan peta daripada saham apa. Kita lihat dulu volumenya ya, saham-saham ini. Ya, kita lihat dulu volume dari saham-saham ini. Nah, ini saham-saham bisa kita lihat saham ini sudah naik dia, dari harga kalau terendahnya itu adalah 22 berapa ya? 186 ya, 186 ya, dia mantul di sini, di awalnya di sini dan sekarang 152. Selalu ingat bahwasanya ketika suatu saham mantul dari 186 itu berarti di 186, 187, 188, 189 sampai dengan 252 ini ada volume akumulasi seperti itu. Ada volume akumulasi di saham ini. Sehingga dia mampu naik. Kalau nggak ada akumulasi nggak akan naik. Seperti itu dia. Ya. Nah, daripada itu ya bisa kita lihat bagaimana pergerakan harga sahamnya, dia sudah tidak turun lagi dari ke 186. Seperti itu. Perhatikan selalu harganya, dia hari ini mampu closing ya, pelan-pelan tapi pasti. Mudah-mudahan nanti bisa melewati super trend ya, dari super trend itu indikator tersebut ya. Mudah-mudahan nanti bisa lebih lewat lagi dia. Kalau udah lewat nanti dia, wah itu udah mantap. Seperti itu. Nah, umumnya di publik itu lebih sering mengejar saham yang sudah di atas super trend gitu. Karena situ memang lebih cepat cuan juga gitu. Lebih ke day tradingnya lebih cepat cuan daripada harus nyicil dari bawah. Karena nggak tahu kita kapan dia ini akan mampu melewati garis tersebut. Sebagai itulah alat bantu indikator seperti itu. Tapi ketika nanti suatu saham mampu melewati garis tersebut, pastikan volumenya besar. Contohnya, dia lewat super trend, volumenya segini nih. Volumenya itu misalnya gini, 41.000 atau 44.000 gitu ya kan. Ini atau 44.000 gini, itu gede volumenya. Tapi volumenya itu pasti harganya yang hijau, jangan yang merah kayak gini. Pak Pinem, dia melewati super trend, tapi volumenya besar dan harganya merah. Nggak mungkin. Karena kalau harga merah pasti harga saham turun. Kan gitu kan. Jadi kalau dia pada saat dia mampu melewati, pastikan dia volumenya gede. Artinya bahwasanya fondasi volume yang dilakukan itu memang cukup besar sehingga potensi turun itu lebih kecil seperti itu teman-teman ya. Maka daripada itu saya akan menentukan peta daripada saham-saham ini adalah, kita masuk ke sini adalah, saya buat di sini dia indikator juga belum mendukung, ada support pertahanan ya. Sorry ya, saya buat di sini adalah support pertahanan itu ada di harga adalah saya sampaikan adalah di harga 240 ya, 240 baru support kuat. Support kuat itu ada di harga ini titik 2 ya, di 236 ya. Target sell terdekat saya buat ya. Nah, kalau lebih ya puji Tuhan, ya kalau nggak lebih ya jangan terlalu kita merasa kecewa seperti itu ya. Target saya adalah 274 ya, sampai dengan adalah di harga 290 seperti itu. 274 dan 290. Inilah target saya dari saham-saham ini. Nah, ini teman-teman ya, silahkan dipakai indikator ini apakah mendukung atau tidak gitu ya. Kita bisa melihat OBV-nya ya, volumenya mendukung karena si hijau ada di atas seperti itu. Nah, ini bisa teman-teman pakai untuk saham-saham yang lain, misalnya teman-teman contohnya lagi saham pantau Atla ya, misalnya ini ya. Nah, kita lihat Atla. Nah, ini Atla kan naik nih, naik. Oke ya, ini pun mendukung nih, OBV-nya mendukung ya. Tapi di sini kita apa juga. Jadi bisa ada bahan pertimbangan kita lihat Atla ya. Nah, di sini sudah ada distribusi kecil-kecilan. Jadi sekalipun ini mendukung, ya volume juga mendukung, chartnya juga mendukung karena semua dia di atas garis EMA, tapi lihat bandar detektornya sudah mulai jualan. Jadi terus bisa untuk berhati-hati, tapi dia jualannya kecil seperti itu. Kalau dia kecil ya berarti ya nggak usah takut gitu. Karena kadang kan gini juga teman-teman. Saham itu dibawa naik nih, naik sahamnya ya, dibawa naik. Nah, kan bandar itu kan butuh juga yang namanya jualannya. Jualan dia sedikit gitu. Jualan sedikit itu bukan berarti untuk menurunkan, enggak. Bisa saja dia jualan sedikit untuk menjemput barang yang di sini supaya untuk bawa naik lagi.
Seperti itu teman-teman. Itu dia contohnya, misalnya yang lain HRTA ya, yang saya lihat hari ini juga lumayan juga ya, OBV-nya juga mendukung ya. HRTA kita lihat. Nah, ini dia. Ini cat yang lama saya hapus dulu ya. Ini cat yang lama ini waktu edukasi kemarin ya, belum dihapus. Nah, ini teman-teman, dia sudah mulai nih, sudah mulai. Tapi belum mampu melewati, belum mampu melewati. Ini juga OBV mendukung. Volume juga ada gede ini dikit, lumayan nih. Ini dikit. Ini juga mendukung. Dia udah mulai naik. Ini juga sudah garis EMA-nya juga dari bawah ya, di bawah EMA 20 di atasnya ya, berpeluang ya untuk saham ini HRTA. Jadi kalau dari Bandar Detektor kita lihat, nah ini dia ada pula distribusi. Jadi itu sebagai bahan perbandingan. Seperti itu bisa jadi bahan perbandingan. Ini gimana gitu. Kalau dia bisa distribusi, ya bisa ada potensi turun gitu. Tapi kalaupun turun dia, selama OBV ini tidak di bawah merah, ya tidak di bawah garis merah, itu masih bagus. Misalnya kita lihat ya, nih saham yang longsor kita lihat ya. Saham yang longsor coba ini kita lihat. Nah ini kan, nah ini longsor hari ini. Nah OBV-nya udah begini nih, sudah mendekati. Atau misalnya yang ini, ya sorry ya, ini teman-teman ya sudah mendekati. Ya, oke, ntar ya. Oke. Nggak bisa juga nggak bisa pula dibuat besar. Sudah rata sama. Kalau bisa dia melewati. Contohnya ini ya. Nah, ini. Nah, ini bagus nih. Udah mulai ada lagi akumulasinya. Akumulasi lagi dia mulai. Kemarin ini longsor nih kemarin. Ini kan dalam ini longsor kan. Jadi kemana akumulasinya belum ada. Ketika longsor itu ada yang nampung di sini kan nampung. Terus ditampung diangkat sehingga dia naik. Sudah ada tanda-tanda akumulasi untuk saham ini. Seperti itu. Ada yang distribusi Pak Pinem? Tentunya ada ya, tentunya ada. Saya coba cek dulu. Kita cek satu persatu ya, itu sangat-sangat mendukung ya. Bukan enggak, sangat-sangat mendukung sekali untuk trading plan kita ya. Sebentar, saya cek dulu ya. Contohnya kita buat dealer Ali ya. Contohnya Ali ya. Atau oke, Ali ya. Saya buat Ali. Ini ada akumulasi lagi nggak nih? Kita tengok dulu. Ali ya. Nah, sama nih belum ya. Jadi agak berbahaya begitu yang seperti ini. Bisa masih longsor lagi. Kalau sudah ada mulai pantulannya OBV juga mendukung ya lumayan juga. Tapi ini hanya sekedar indikator teman-teman. Validasinya tetap adalah volume. Seperti itu ya. Nah, itu saja dia dari saya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Indikatornya juga bermanfaat buat teman-teman. Silakan dipakai ya. Ini adalah bantu saya untuk melihat bahwa saham ini layak dikoleksi apa tidak begitu ya. Apakah saham ini layak dikoleksi apa tidak gitu, tapi tetap validasinya adalah volume. Seperti itu dari saya ya. Salam Bikom Indonesia, sampai jumpa di analisa saham berikutnya. Terima kasih teman-teman. Selamat malam.